Chapter 225. Atasi, Cahaya Dewa Laut. TL oleh Piggy Battle. Setengah tahun kemudian, di kaki Gunung Dewa Laut. Shrek Seven Devils berdiri dalam barisan yang rapi, diam-diam menyaksikan sosok putih itu mendaki Sea God Steps dengan susah payah. Hari ini adalah hari terakhir mereka harus menyelesaikan ujian pertama Dewa Laut. Tanpa meninggalkan kelonggaran, mereka hanya punya satu kesempatan untuk menyelesaikannya sekarang. Terlepas dari apakah itu Tang San atau teman-temannya, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan dengan pasti bahwa mereka akan dapat menyelesaikan tes ini. Dengan demikian, mereka telah memutuskan untuk melakukan upaya terobosan terakhir ini. Hanya dengan tidak ada jalan kembali, mereka dapat memaksimalkan potensi mereka yang sebenarnya. Setahun telah berlalu dan penampilan Shrek Seven Devils semuanya telah sangat berubah. Di setiap mata mereka ada tekad baru yang tidak mereka miliki sebelumnya. Menghadapi tekanan seperti itu dan terus-menerus berkultivasi sampai sekarang menghasilkan tubuh dan kekuatan jiwa mereka meningkat pesat. Pada bulan ini, Dai Mubai juga mengalami transformasi kualitatif. Dengan bantuan cincin roh yang diberikan Tuhan, dia juga telah menembus kemacetan peringkat ke-70 dan mencapai level Spirit Sage yang sama dengan Tang San. Yang lain juga masing-masing memiliki tingkat peningkatan yang berbeda. Peringkat roh dari 7 iblis Shrek saat ini adalah sebagai berikut. Dai Mubai Harimau Putih Bermata Jahat, peringkat 71 kekuatan sistem serangan Spirit Sage. Paman Sosis Besar Oscar, peringkat 68 sistem makanan tambahan Kaisar Roh. Tousan Hen Asura Tang San, peringkat 76 Spirit Sage sistem kontrol. Evil Fire Phoenix Ma Hongjun, peringkat 68 kekuatan sistem serangan Kaisar Roh. Soft Bones Demon Rabbit Xiao Wu, peringkat roh tidak diketahui. Resistensi fisik meningkat pesat. Seven Treasures Glazed Tilening Rongrong, peringkat 69 sistem pendukung tambahan Kaisar Roh. Hell Sivet Zuzu King, peringkat 69 sistem serangan Agility Spirit Emperor. Setahun pelatihan pahit di Cahaya Dewa Laut menghasilkan masing-masing dari mereka tumbuh pesat dan kekuatan roh mereka meningkat setidaknya 7 peringkat. Tingkat pelatihan mereka di sini adalah sesuatu yang secara praktis tidak mungkin diperoleh. Pada saat yang sama, mereka telah mengerahkan banyak upaya tahun ini, berlatih tanpa istirahat. Meski begitu, mereka masih belum berhasil mencapai tujuan pelatihan mereka. Selain Tang San dan Dai Mubai, yang lain masih belum berhasil menembus peringkat ke-70 untuk mencapai perubahan kualitatif dalam kekuatan roh. Namun, meski begitu mereka yakin bahwa mereka pasti memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tes pertama ini. Saat ini, orang yang berdiri di tangga adalah Bai Chengxiang. Sebelum Shrek Seven Devils secara resmi mulai mengikuti tes pertama, Bai Chengxiang menguji sejauh mana kemajuannya. Meskipun dia sudah lama mencapai peringkat ke-50 dari kekuatan roh, dia tidak memiliki kesempatan untuk menyerap cincin roh untuk maju lebih jauh. Tetapi selama hari-hari pelatihan pahit ini, daya tahan tubuh Bai Chengxiang juga meningkat pesat. Tang San percaya bahwa begitu dia mendapatkan cincin roh kelimanya, kekuatan rohnya pasti akan melompat ke depan. Adapun peringkat apa yang akan dicapai, Tang San tidak dapat menebaknya. Tapi Tang San yakin bahwa selama setahun terakhir, upaya diam Bai Chengxiang pasti tidak kurang dari ketujuh dari mereka. Atau mungkin di bawah pengaruh Shrek Seven Devils, Bai Chengxiang memiliki pemahaman baru terhadap kultivasi. Dia bukan lagi putri dari klan kecepatan. Fatih, menurutmu tingkat apa yang akan dicapai siang-siang? Oscar mengetuk Ma Hongjun yang benar-benar asyik melihat Bai Chengxiang berdiri di sampingnya. Ma Hongjun menggelengkan kepalanya sambil berkata, saya tidak tahu, saya juga belum melihatnya keluar sekuat tenaga saat menaiki tangga itu. Namun, saya yakin hasil dari pelatihan 1 tahun ini tidak sedikit. Tidak hanya dari segi fisik dan spirit power, pelatihan hatinya lebih penting. Pelatihan 1 tahun di Cahaya Dewa Laut ini, terlepas dari apakah itu dia atau kita, sikap kita terhadap kesulitan pasti berbeda dari sebelumnya. Tanpa rasa takut, tanpa mundur, kami hanya akan menaklukkannya. Petik 2. Mendengar perkataan Fatih, Oscar merasa seolah baru pertama kali bertemu dengannya. Ia menatapnya kaget, tak pernah kubayangkan. Fatih, kapan kata-katamu mulai menjadi begitu filosofis? Petik 2. Mata Ma Hongjun tidak meninggalkan pendakian Bai Chengxiang, dia hanya mendengus, jangan sembah saudara. Kakak hanyalah legenda. Petik 2. Legenda wajahmu, siang-siang tampaknya mencapai kemacetan. Memang, Bai Chengxiang saat ini berdiri di langkah ke-57,
Ini adalah level yang belum pernah dia capai sebelumnya. Pendakiannya tanpa bantuan apapun dan sepenuhnya dengan kekuatannya sendiri. Tubuhnya gemetar saat dia maju, setiap langkah tampaknya sangat sulit. Tetapi Bai Chengxiang saat ini tidak memiliki niat untuk menyerah, mengertakkan giginya dengan tubuhnya miring ke depan, dia mengedarkan kekuatan rohnya, melipat kembali sayap yang muncul setelah melepaskan rohnya, mengurangi perlawanan yang dia hadapi sebanyak mungkin, dia melanjutkan pendakiannya. 58, 59, 60. Memajukan 3 langkah lagi ini sebenarnya membutuhkan waktu yang dibutuhkan untuk membakar 1 batang dupa penuh. Di sekeliling tubuhnya bukan lagi seberkas cahaya keemasan, itu sekarang menjadi kabut tebal yang tercipta dari keringatnya sendiri. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk maju ke sini, Bai Chengxiang pasti tidak akan menyerah, namun tubuhnya sudah mencapai batasnya, pada langkah ke-60 ini, dia mengangkat kakinya dari waktu ke waktu, dan setiap kali dia harus meletakkannya, lagi. Tidak, saya harus maju, bahkan hanya 1 langkah saja sudah cukup. Bai Chengxiang berteriak putus asa di benaknya. Dia tidak memiliki bakat menyimpang dari 7 iblis Shrek, tetapi selama hari-hari ini dia menghabiskan waktu bersama mereka, hatinya cukup terpengaruh oleh mereka, terutama tekad Tang San yang tak tergoyahkan saat menerima cincin roh yang diberikan Tuhan sangat mempengaruhinya. Itu memungkinkan dia untuk memahami betapa pentingnya kerja keras untuk menjadi guru jiwa yang benar-benar kuat. Dari langkah ke-60 hingga ke-61 hanyalah 1 langkah, tetapi bagi Bai Chengxiang itu adalah terobosan spiritual. Kekuatannya tidak mencukupi, tapi dia pasti tidak akan menyerah. Ma Hongjun yang sedang menonton dari bawah tanpa sadar menggenggam yang pertama, siang-siang terus melakukannya, Anda bisa melakukannya, Anda pasti bisa melakukannya. Untuk ke-9 kalinya, Bai Chengxiang mengangkat kaki kanannya, kali ini dia tidak meletakkannya, melainkan menggerakkannya ke depan dengan susah payah. Rasanya seolah-olah ada kekuatan yang tidak dapat diatasi yang menahannya, bahkan maju sedikit pun datang dengan kesulitan yang luar biasa. Warna merah samar juga mulai muncul di pakaian putihnya, di bawah tekanan besar ini, kelenjar keringatnya mulai mengeluarkan darah, menunjukkan seberapa banyak dia bekerja berlebihan, tapi justru karena inilah kaki kirinya yang terangkat terus maju ke depan, maju. Siang-siang, menyerah saja. Ma Hongjun tidak bisa lagi menahan siksaan ini saat dia dengan keras melangkah maju dan berteriak. Tidak, Bai Chengxiang berteriak dengan keras. Kabut berdarah menyembur dari tubuhnya sesaat sebelum dia menginjakkan kaki di langkah ke-61. Bang! Sosok putih bernoda merah dengan darah ditembak ke langit, setelah mencapai langkah ke-61, Bai Chengxiang tidak lagi mampu menahan tekanan besar cahaya Dewa Laut dan ditembakkan. Teriakan burung phoenix yang dipenuhi dengan kesedihan berteriak pada saat yang sama ketika sosok merah keemasan bergegas ke langit. Tiba-tiba menangkap burung cepat bersayap patah itu. Memeluknya dengan erat saat mereka turun, tanpa bisa menahan lebih jauh 2 air mata yang mengalir di wajah gemuknya. Untuk pertama kalinya dia meraung ke arah wanita yang dia cintai. Bodoh, kenapa kamu harus memaksakan diri begitu? Dalam pelukan hangat Ma Hongjun, tubuh Bai Chengxiang tampak lemas, tanpa sedikitpun kekuatan namun wajahnya masih menampakkan senyuman halus. Aku tidak ingin tertinggal terlalu jauh di belakang kalian semua, kamu juga harus bekerja keras. Hanya bisa mengatakan begitu banyak, sebelum pingsan di saat berikutnya. Pada saat ini, cahaya tiba-tiba muncul ke arah kuil Dewa Laut saat cahaya ungu turun dari langit, sampai mendarat di dahi Bai Chengxiang. Titik kuning yang semula lulus uji coba muncul. Diterangi oleh cahaya ungu itu, kuning itu perlahan berubah menjadi ungu. Tekadmu dan usahamu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sebagai tes level kuning saja, Lord Siga telah membuat pengecualian dan memberimu otoritas level ungu. Tingkat izin uji dianggap sebagai tingkat ungu. Suara Dewa Laut Douluo Bosaiksi samar-samar muncul, meskipun jarak dari kaki gunung ke kuil Dewa Laut beberapa ratus meter, suaranya terasa seolah-olah diucapkan di sebelah telinga mereka. Bai Chengxiang telah berhasil mendapatkan persetujuan Dewa Laut dari tekadnya, dalam proses ditingkatkan untuk menyelesaikan tes tunggal kuning menjadi tes tunggal ungu. Kekuatan roh dari tubuhnya juga telah mengalami beberapa perubahan. Namun, manfaat spesifik masih hanya akan muncul setelah dia mendapatkan cincin roh berikutnya. Pada saat yang sama, dengan melewati ujian tunggal ungu, saat melintasi lautan cincin dia tidak akan diserang dan dia juga akan mendapatkan otoritas untuk mendaki Gunung Dewa Laut. Melihat lemak hati yang memeluk Bai Chengxiang, tatapan Tang San, Dai Mubai, Oscar, Ning Rongrong,
dan Zhu Zuqing semuanya terfokus ke langit. Tang San perlahan mengepalkan tangan kanannya terlebih dahulu, melihat teman-temannya, dia berteriak, sekarang giliran kita sekarang. Oscar kamu duluan, Dai Mubai kedua, Zhu Zuqing ketiga, Fatih keempat, Ning Rongrong kelima dan saya akan pergi terakhir. Ayo mulai. Perintah yang dikatakan Tang San juga dibuat setelah pertimbangan yang mendalam. Oscar adalah orang pertama yang pergi karena dia harus memasok sisanya dengan sosis pemulihan, sedangkan untuk sosis gambar cermin yang diperlukan, telah disiapkan sejak lama. Karena Dai Mubai membutuhkan bantuan paling sedikit, sementara dia maju, Oscar dapat menggunakan kesempatan itu untuk beristirahat sebelum membuat sosis untuk grup. Kemajuan setiap orang membutuhkan bantuan Ning Rongrong, karena Ning Rongrong berada di urutan kedua dari urutan terakhir, sehingga setelah orang-orang sebelum dia menyelesaikan ujian, dia bisa menunggu sampai dia pulih sepenuhnya sebelum mencoba ujiannya sendiri. Adapun Tang San menjadi yang terakhir, itu karena ujiannya adalah yang paling sulit dan dia membutuhkan bantuan semua temannya. Pagoda Ubin Kaca 9 harta karun Ning Rongrong memiliki jangkauan pendukung terbatas, seperti jika dia tidak dapat menyelesaikan ujian, dia tidak akan dapat mendukung Tang San sampai ke langkah 333. Akhirnya, alasan terpenting lainnya adalah bahwa masing-masing dari mereka juga membutuhkan bantuan dari dua domain besarnya. Oscar meregangkan tubuh sedikit sebelum memberikan tatapan percaya diri pada kelompok itu sebelum berjalan menuju tangga. Little Ao, ingatlah, ketika Anda mengambil sosis gambar cermin di titik tengah, pastikan untuk meminumnya lebih awal. Jangan berhenti maju. Domain saya dan lampu pagoda ubin 9 harta karun Rongrong akan menemani Anda sepanjang jalan, semoga berhasil. Petik 2. Oscar dengan paksa mengangguk sebelum mengeluarkan sosis gambar cermin dan memakannya. Diiringi suara retakan tulang, otot Oscar langsung melebar, tatapannya tiba-tiba menajam. Apa yang dia makan secara alami adalah sosis gambar cermin yang dibentuk dari darah segar Dai Mubai. Saat efeknya diterapkan, ia dengan cepat mengaktifkan 3 kemampuan pendukung utama Dai Mubai, White Tiger Barrier, transformasi Vajra Macan Putih, transformasi Iblis Harimau Putih. Diselubung oleh cahaya keemasan yang kuat, Oscar memulai pendakiannya. Ketika dia mengambil langkah pertamanya, dari pagoda ubin mengkilap 9 harta karun di tangan Ning Rongrong cahaya ditembakkan, kekuatan, kelincahan, kekuatan roh dan pertahanan. Keempat peningkatan atribut utama ini secara bersamaan mendarat di tubuh Oscar, langsung memperkuat cahaya keemasan di tubuhnya. Juga pada saat yang sama, satu cahaya biru dan satu cahaya putih memanjang dari bawah kaki Tang San dan menyelimuti Oscar dan dirinya di dalamnya, menyelesaikan efek pendorong maksimum. Oscar hanya merasa bahwa dia telah memasuki dunia biru dan putih yang berkilau, tanpa jeda dia memulai pendakiannya. 3 kemampuan dukungan besar Evil Eyed White Tiger, dukungan 4 arah dari pagoda 9 harta karun Ning Rongrong di samping 2 domain ganda cincin roh ke-7 Tang San. Di bawah koleksi keterampilan dukungan ini, Oscar naik seolah-olah dia terbang ke atas langkah. Untuk 50 langkah pertama, dia hampir tidak mengerahkan upaya apapun, Tang San telah mengikutinya sejak awal. Semakin dekat dia, semakin kuat efek domainnya. Untuk memberikan Oscar dukungan terbaik, dia tidak ragu-ragu menggunakan lebih banyak kekuatan roh untuk membantu mendukung pendakiannya. Namun, bagi Tang San saat ini, bahkan mendaki sampai langkah ke-108 sudah tidak berarti apa-apa baginya. Setelah melewati level ke-50, Oscar perlahan melambat. Langkahnya menjadi langkah yang stabil, tekadnya tidak goyah sedikit pun saat dia terus mendaki. Dia tahu bahwa, untuk dirinya sendiri, ujian yang sebenarnya baru dimulai sekarang. 60, 70, 80, 3 langkah berikut juga tidak dapat memiliki efek menahan apapun padanya. Pada tanggal 80, durasi 3 menit dari Mirror Image Sausage lebih dari setengahnya, jadi Oscar dengan cepat membuat Mirror Image Sosis keduanya dan memakannya. Di sini, pendakiannya jelas menjadi lebih sulit, dengan setiap langkah, tubuhnya akan sedikit gemetar. Namun langkahnya masih relatif konsisten, hanya pada langkah ke-90 Oscar melakukan jeda pertamanya. Tekanan luar biasa ditambah dengan cahaya berantakan di sekitarnya menyebabkan keringatnya turun seperti hujan, untungnya Blue Silver Domain terus-menerus mengisi kembali vitalitas tubuhnya, sementara domain Dewa Kematian memberinya kepercayaan diri yang tak tertandingi, memungkinkannya untuk melanjutkan pendakiannya. Orang-orang yang mengawasi di kaki bukit semua mengepalkan tangan mereka. Mereka semua tahu bahwa waktu paling kritis terakhir sudah dekat. Meskipun hanya tersisa 18 anak tangga,
bagi Oscar 18 langkah terakhir ini lebih sulit daripada gabungan 90 tingkat sebelumnya. Dalam hati setiap orang, mereka diam-diam menghitung langkah Oscar. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Pada langkah ke-99 adalah penghentian kedua Oscar, kali ini dia berhenti lebih lama dari sebelumnya. Pada saat yang sama dia juga mengonsumsi sosis gambar cermin ketiga yang dia siapkan, karena 3 menit lagi telah berlalu. Berhenti di langkah ke-99 adalah bagian dari strategi yang telah disiapkan Tang San untuk teman-temannya, karena setelah mencapai langkah ke-100, tekanan akan meningkat tajam. Mempersiapkan diri di langkah ke-99 sebelum melanjutkan ke depan akan membantu meningkatkan peluang mereka. Tang San berdiri di sisi Oscar, baginya, di bawah pengaruh dua domain besarnya, bahkan pada langkah ini dia tidak merasakan banyak tekanan. Melihat Oscar yang basah kuyup, Tang San menatapnya dengan tatapan bertanya. Oscar tidak berani memberikan jawaban yang terlalu besar, takut bahkan menyia-nyiakan sedikit kekuatan roh dapat mengakibatkan kegagalan. Dia hanya berkedip ke arah Tang San, memasang tatapan percaya diri. Pergilah. Tang San berbicara sebelum Oscar membuat langkah ke-100. Melangkah ke anak tangga ke-100, Oscar langsung merasakan tekanan menimpanya seperti tanah longsor, membuat langkah tegasnya meluncur sedikit ke belakang. Namun, dia masih berhasil menstabilkan dirinya dengan beberapa kesulitan. Tetapi pada saat ini, Oscar menyadari, apalagi bergerak maju, bahkan sesuatu yang sederhana seperti mengangkat kakinya adalah sesuatu yang tidak dapat dia lakukan. Adegan yang terjadi pada Bai Chengxiang sebelumnya juga mulai muncul di tubuhnya. Di permukaan tubuhnya, butiran darah secara bertahap mulai muncul. Pada saat ini, mata Tang San tiba-tiba menyala, Oscar merasakan sekeliling tubuhnya tiba-tiba membiru, mengikutinya aliran energi yang padat mengalir ke tubuhnya. Pada saat yang sama, dia melihat 8 tombak laba-laba muncul di belakang punggung Tang San. Untaian cahaya keemasan melayang dari 8 tombak laba-laba yang menyelimuti Tang San dan tubuhnya. Saat cahaya keemasan menyelimuti dirinya, Oscar merasakan tubuhnya menjadi ringan. Tekanan yang mencegahnya untuk bergerak secara instan berkurang beberapa level, dan kekuatan roh yang dia konsumsi dengan cepat sepertinya ditambahkan. Ini, Oscar memandang ke arah Tang San dengan kaget, perasaan ini adalah sesuatu yang sebelumnya dia rasakan ketika Tang San memasuki alam spirit sage dan menunjukkan kemampuan domainnya. Hanya saat itu dia menguras kekuatan roh, sedangkan sekarang dia benar-benar menyuntikkannya. Tang San menggunakan kemampuan Blue Silver Domain dan Eight Spider Lens secara bersamaan untuk menyuntikkan kekuatan rohnya sendiri ke dalam Oscar. Meskipun volumenya tidak terlalu besar, dalam skenario ini, untuk Oscar itu tepat waktu seperti gerobak arang di musim dingin. Selanjutnya, karena kekuatan roh Tang San lebih besar dari Oscar, kekuatan roh yang diterima Oscar secara alami terasa lebih signifikan. Akhirnya, Oscar membuat langkah maju, tubuhnya gemetar saat dia bergerak. Dengan setiap pemberhentian yang dia ambil, cahaya emas yang mengelilinginya akan berkedip saat kekuatan roh terus mengalir ke tubuhnya. Vitalitas murni dari Blue Silver Domain yang dirilis melalui Eight Spider Lens cocok untuk digunakan langsung oleh semua jenis Spirit Master. 106, 107. Akhirnya mencapai langkah terakhir, Oscar menarik napas dalam-dalam. Saat ini, keyakinan yang tak terlukiskan dan tak tertandingi membanjiri seluruh tubuhnya. Praktis tidak ada yang akan menghentikannya untuk melakukan satu langkah terakhir ini. Mata Oscar bersinar seperti bintang saat dia mengerahkan kekuatan penuhnya untuk membuat langkah terakhir ini. 108, akhirnya Oscar berhasil berhenti ke langkah ke-108. Dalam sekejap, tekanan surut seperti pasang surut, relaksasi yang tiba-tiba membuatnya merasa seperti sedang terbang. Cahaya biru dan cahaya putih serta kabut emas langsung menghilang seperti salju yang mencair. Rasa riang yang baru ditemukan mengambil alih tubuhnya. Bersamaan dengan sorak-sorai dari teman-temannya di bawah, di telinganya dia mendengar ding. Dari heksagram hitam di dahinya, asap hitam melayang di depannya ke layar hitam. Dalam sekejap, bersamaan dengan ding, layar hitam itu hancur berkeping-keping sebelum masuk kembali ke dahi Oscar. Perasaan terbangun membanjirinya, Oscar bisa merasakan kekuatan rohnya yang berkurang dengan cepat saat gelombang kekuatan tumbuh di dalam dirinya. Suara unik bergema jauh di benaknya. Tes 6 hitam, tes pertama, melintasi cahaya Dewa Laut, berlalu. Kekuatan roh meningkat 1 peringkat.
Dari 68 menjadi 69, Spirit Power Oscar melonjak satu peringkat ke peringkat 69. Saat dia akan mengucapkan terima kasih kepada Tang San, dia menyadari bahwa Tang San sudah mundur setelah menarik domainnya. Dia tidak melihat munculnya lapisan keringat di dahinya. Setelah mencapai level 100, harus mendukung Oscar juga membutuhkan cukup banyak tenaga dari pihak Tang San. Menurut rencana, Oscar segera duduk untuk memulihkan diri. Dia tahu bahwa semua rekannya masih membutuhkan bantuannya, dan dia harus segera mengisi kekuatan rohnya. Setelah menuruni gunung, Tang San menyesuaikan diri sebentar sebelum segera mengangguk ke arah Dai Mubai. Auman harimau bergema dari kaki gunung Dewa Laut, yang memiliki kekuatan Dai Mubai harimau bermata jahat sejati akhirnya mulai naik. Demikian pula Tang San membantu dengan domain ganda sementara Ning Rongrong membantu meningkatkan 4 atribut. Namun penampilan Dai Mubai saat mendaki berbeda dengan Oscar. Pertama karena dia bisa menggunakan kemampuan roh ketujuhnya, Avatar Macan Putih. Bulu putihnya disertai garis-garis hitam, Dai Mubai saat ini telah berubah menjadi harimau putih raksasa dengan panjang lebih dari 5 meter. Mirip dengan tubuh aslinya, harimau putih ini juga memiliki pupil kembar. 7 cincin roh melayang di sekitar tubuhnya. Meskipun Dai Mubai tidak mendapatkan cincin roh berusia 100.000 tahun seperti Tang San, Dai Mubai juga berusaha keras untuk mendapatkan cincin roh ketujuh yang luar biasa ini. Saat melepaskan avatar roh, 3 cahaya lain langsung bersinar dari tubuhnya, 3 kemampuan pendukung hebat penghalang harimau putih, transformasi Vajra Macan Putih, transformasi Dewa Setan Harimau Putih secara bersamaan diaktifkan. Termasuk avatar roh, keempat kemampuan ini telah meningkatkan kekuatan fisiknya ke alam yang mengerikan. Di antara Master Spirit System serangan peringkat 70 pertama, Dai Mubai pasti akan dianggap sebagai salah satu yang terdepan. Harimau adalah raja binatang buas, meskipun kemampuan menyerang tidak banyak, tetapi peningkatan kemampuan fisik dibuat untuk itu, tetapi juga karena ini serangan fisik Dai Mubai membawa kekuatan yang mengerikan. Bahkan Tang San pasti tidak ingin melawannya. Bulu putih di bawah pengaruh kemampuan pendukung berubah menjadi emas cemerlang, avatar macan putih raksasa dipenuhi dengan jumlah ledakan kekuatan roh yang merusak. Di bawah dukungan Tang San dan Ning Rongrong, Dai Mubai berlari lebih dulu ke Dewa Laut. Light, memulai pendakiannya yang cepat. Kecepatan menaikinya jauh lebih cepat dari Oscar, avatar macan putih yang besar tidak hanya tidak berhenti selama pendakian, bahkan sepertinya berakselerasi. Dalam waktu yang terasa seperti hanya beberapa saat, Dai Mubai telah mencapai langkah ke-50. Sampai langkah ke-90 dia tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti dan hanya melanjutkan pendakiannya. Dengan keunggulan spirit avatar, bagaimana kekuatan tiruan Oscar bisa dibandingkan dengan kekuatan sejati Dai Mubai? Pada langkah ke-100, Dai Mubai berhenti untuk pertama kalinya, ini juga satu-satunya saat dia berhenti selama ujian. Dengan raungan harimau yang memekakkan telinga, cakar macannya dengan kuat terangkat dan jatuh. Dalam satu tarikan napas, dia telah menyelesaikan 8 langkah terakhir. Tanpa harus mengalami situasi yang mengerikan seperti Oscar. Cahaya hitam memancar keluar dari dahi Dai Mubai, bersinar kuat seperti saat Oscar, cahaya hitam muncul dan pecah sebelum sekali lagi memasuki tubuh Dai Mubai. Cahaya keemasan yang kuat meledak dari tubuh Dai Mubai, avatar macan putih bangkit dan sementara di bawah pelukan cahaya keemasan sekali lagi dikembalikan ke bentuk manusia. Peningkatan peringkat tunggal yang serupa membawa kekuatan rohnya ke peringkat 72. Tes berikut juga berjalan mulus, apakah itu Zuzu King atau Ma Hongjun, kemampuan fisik mereka semuanya melampaui Oscar. Dengan bantuan sosis gambar cermin dan sosis pemulihan besarnya, serta dukungan Tang San dan Ning Rongrong. Keduanya dengan lancar menyelesaikan tes, Zuzu King bahkan langsung menerobos mencapai peringkat ke-70 kekuatan roh. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kali ini Dewa Laut Douluo Bosaiksi tidak muncul saat Zuzu King menerobos. Dari ke-7, 4 sudah lewat. Hanya menyisakan Ning Rong, Tang San dan Xiao Wu. The Shrek Seven Devils dengan ujian yang lebih sulit juga tepatnya adalah ketiga orang ini. Tubuh Ning Rongrong bukanlah tandingan Oscar, dia juga tidak memiliki spirit bonus. Efek sosis mirror image Oscar padanya juga hanya 70% sedangkan saat digunakan pada dirinya sendiri adalah 80%. Lebih penting lagi, dia bahkan harus mencapai semua langkah hingga langkah ke-136 dan bukan hanya langkah ke-108. Tang San telah mengalami kesulitan untuk naik ke langkah 136,
setelah mencapai langkah 130 adalah peningkatan tekanan yang tajam. Mengingat kekuatan Ning Rongrong saat ini, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk dilewati. Kerugian Ning Rongrong tidak terbatas pada sosis gambar cermin dan kemampuan fisiknya yang lebih lemah. Yang utama sebenarnya adalah fakta bahwa roh pagoda ubin 7 harta karun miliknya tidak dapat mempengaruhi dirinya sendiri. Dengan kata lain, dia tidak bisa meningkatkan atributnya sendiri. Meskipun mereka telah menemukan solusi dengan membiarkan Oscar memakan sosis gambar cermin yang dibuat dengan darah Ning Rongrong untuk meningkatkannya, efeknya hanya 70% dari aslinya. Dalam keadaan seperti ini, apalagi 136 langkah, bahkan 108 langkah sudah bisa dibilang mustahil. Setelah bersiap selama 2 jam penuh, Tang San dan Ning Rongrong secara bersamaan membuka mata mereka. Ning Rongrong memandang Tang San dengan khawatir. Kakak ketiga, jika kita melakukannya seperti ini, bebanmu terlalu tinggi. Kamu, Tang San melambaikan tangannya tidak ingin dia berbicara lebih jauh, kita sudah membahas ini sebelumnya, bukan? Hanya setelah kalian semua lulus, saya dapat sepenuhnya fokus untuk melewati diri sendiri. Selain itu, saat mengerjakan ujian, saya masih membutuhkan dukungan Anda. Petik 2. Oscar yang sudah memulihkan sebagian dari kekuatan jiwanya berkata, Rongrong, San kecil benar, dengarkan saja dia. Jika tidak, Anda tidak akan punya kesempatan. Anda tahu, bahkan saya tidak cemburu. Petik 2. Tang San dengan tajam memelototinya sambil berkata, sungguh cemburu. Saya hanya memperlakukan Rongrong seperti saudara perempuan. Petik 2. Ning Rongrong terlalu memelototi Oscar, benar, lain kali Anda mencoba menggertak saya akan meminta kakak ketiga memukuli Anda. Oscar memandangi mereka berdua, sementara kehilangan kata-kata, dia tidak akan benar-benar cemburu seperti ini. Mereka semua mengerti dengan baik bahwa di dalam hati Tang San satu-satunya kekasih yang cocok adalah Xiao Wu. Ayo mulai, Tang San mengangguk ke arah Oscar. Oscar segera menarik sikapnya yang tersenyum dan menghasilkan sosis gambar cermin. Ning Rongrong juga mengambil satu saat mereka memakannya secara bersamaan. Yang dikonsumsi Ning Rongrong secara alami adalah yang memiliki darah Dai Mubai di dalamnya. Sedangkan yang dikonsumsi Oscar adalah yang memiliki darah Ning Rongrong. Pagoda ubin kaca 7 harta karun muncul di tangan Oscar, sosis gambar cerminnya tidak dapat membuat pagoda ubin kaca 9 harta karun. Ning Rongrong langsung melepaskan 3 kemampuan dukungan Dai Mubai dan mengikuti di belakang Tang San. Setengah berlutut, Tang San membawa Ning Rongrong di punggungnya, sebuah cahaya melintas dari matanya saat 2 domainnya dilepaskan, berlari ke area cahaya Dewa Laut. Mereka telah berdiskusi sebelumnya, jika mereka ingin Ning Rongrong menyelesaikan tes ini, dia pasti membutuhkan bantuan dari luar, dan Tang San tidak diragukan lagi adalah yang paling cocok. Dengan bantuannya, mencapai langkah ke-136 tidak lagi menjadi ketidakmungkinan bagi Ning Rongrong. Karena Ning Rongrong menggunakan sosis gambar cermin Oscar, dia telah kehilangan kemampuan untuk mendukung atribut Tang San dan hanya bisa berbaring di punggung Tang San, meminjam kemampuan Dai Mubai untuk melindungi dirinya sendiri. Bagaimanapun keadaan fisiknya adalah yang paling lemah di antara mereka. Untuk meminimalkan pengerahan tenaga Tang San, dia harus melepaskan kekuatannya sendiri hingga batasnya. Kecepatan pendakian Tang San sangat cepat, langkahnya tidak berhenti sedikit pun, mencapai langkah ke-100 dalam sekejap. Pada titik ini, langkah kakinya berhenti. Bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Ning Rongrong. Meskipun Ning Rongrong tidak kehilangan jiwanya seperti Xiao Wu, membawanya saat dia menjelajahi cahaya Dewa Laut sebenarnya lebih sulit daripada dengan Xiao Wu. Karena tubuh asli Ning Rongrong jauh lebih lemah daripada tubuh asli Xiao Wu. Tang San sudah bisa dengan jelas merasakan bahwa Ning Rongrong yang berada di punggungnya sudah terengah-engah dengan susah payah, keringatnya sudah membasahi punggungnya. Namun meski begitu, Ning Rongrong tidak mengeluh. Meskipun Ning Rongrong tidak berbicara, Tang San tidak dapat menyadarinya, dia tahu bahwa bahkan di bawah domain ganda dan Oscar yang meniru efek peningkatan Seven Treasure Glazed Tile Pagoda, tubuh Ning Rongrong masih tidak mampu menahan tekanan besar. Ini juga setelah terus-menerus berlatih di cahaya Dewa Laut dan tubuhnya sudah sangat meningkat. Jika tidak, ketika Tang San saat Tang San melangkah ke 100 langkah, juga akan menjadi saat tubuh Ning Rongrong hancur berantakan. Menarik napas dalam-dalam, kilau biru di tubuh Tang San menguat. Untaian emas yang sebelumnya membantu Oscar sekali lagi muncul, bahkan semakin erat membawa tubuh Ning Rongrong ke tubuhnya. Namun, dibandingkan ketika dia mendukung Oscar,
Tang San harus berkorban lebih banyak untuk mendukung Ning Rongrong. Lagi pula, karena dia berada di punggungnya, dia tidak bisa melepaskan 8 tombak laba-laba. Dengan demikian, benang emas yang mentransfer ini langsung dilepaskan dari Kaisar Perak Biru dan domain biru peraknya. Meningkatkan konsumsi kekuatan roh beberapa kali. Jika Ning Rongrong dipeluk oleh Tang San, tentu saja ini tidak akan menjadi masalah, namun itu tidak mungkin. Bukan karena dia akan menjadi istri Oscar, melainkan karena kekuatan tekanan cahaya Dewa Laut adalah yang terbesar dari depan. Akibatnya, Tang San hanya bisa memilih untuk mengorbankan lebih banyak kekuatan roh untuk melindunginya. Saat benang emas pendukung muncul, pernapasan Ning Rongrong langsung mereda, sedangkan Tang San tidak hanya harus menggunakan kekuatan roh untuk membantunya meniadakan kekuatan yang akan datang, dia juga harus menahan kekuatan rohnya diserap. Itu juga harus diketahui saat ini dia tidak memiliki dukungan dari 7 harta karun genteng pagoda, dan tidak memiliki kemampuan roh pendukung Dai Mubai. Dia memikul semua beban pada dirinya sendiri. Chapter 226. Atasi, Twofold, Sea God Slide. TL oleh Bagelson. Merasakan bahwa Ning Rongrong dapat menahannya, Tang San melanjutkan ke depan, dengan sangat cepat melewati titik 108 langkah. Pada saat yang sama, keadaan tubuh Ning Rongrong juga sangat memprihatinkan. Meskipun dia mengatupkan giginya agar tidak mengeluarkan suara, tubuhnya masih bergetar terus-menerus di bawah tekanan. Bersandar di punggung Tang San, bagaimana dia tidak bisa merasakannya. Tanpa ragu sedikit pun, Tang San terus meningkatkan kecepatan benang emas yang terkuras, dan pada saat yang sama juga melepaskan energi domain sejauh mungkin, melindunginya. Namun meski begitu, ketika Tang San menaiki 120 anak tangga, tubuh Ning Rongrong masih agak tidak tahan. Tang San jelas merasakan aliran cairan hangat dari mulut Ning Rongrong, jatuh telentang. Ini tidak bisa berlanjut. Masih ada lompatan terakhir dalam tekanan dari 3 langkah terakhir setelah 133. Dia benar-benar tidak bisa bertahan. Meskipun Tang San telah sepenuhnya menghitung kesulitannya, kekuatan tubuh Ning Rongrong masih sedikit kurang dari yang diharapkannya. Menghela nafas dalam-dalam, Tang San membuat satu-satunya pilihan yang mungkin. Cahaya biru keemasan tiba-tiba meningkat. Ning Rongrong hanya merasakan aura kehidupan yang melimpah dan luar biasa mengalir ke tubuhnya seperti mata air. Tepat pada saat ini, segala sesuatu di sekitar berubah menjadi biru keemasan, termasuk Tang San sendiri. Itu adalah Tang San yang merilis avatar biru peraknya. Seketika, Blue Silver Domain hampir besar membungkus Tang San dan Ning Rongrong dalam bola biru keemasan. Meskipun ini meningkatkan area tekanan yang harus ditanggung Tang San, itu secara bersamaan melindungi Ning Rongrong sejauh mungkin. Dengan tekanan yang tiba-tiba mereda, hati Ning Rongrong masih tenggelam. Dia tentu saja tahu berapa banyak kekuatan roh yang dikonsumsi avatar roh untuk seorang sage roh. Apalagi ketika Tang San sebelumnya telah menghabiskan banyak kekuatan roh untuk membantu yang lain lewat, itu sama sekali bukanlah sesuatu yang dapat dipulihkan dengan istirahat beberapa jam. Kakak ketiganya menanggung begitu banyak hal demi dirinya. Dia masih harus membawa Xiao Wu untuk mendaki 333 anak tangga bersama. Tekanan di 100 langkah sangat menakutkan, maka tekanan melewati 300 bisa dibayangkan dengan baik. Bahkan jika kekuatan rohnya telah mencapai peringkat 76, itu masih parit surgawi. Kali ini, Tang San tidak berhenti lagi, langsung maju ke depan, langsung menuju ke titik langkah 136. Begitu mereka mencapai langkah 136, Ning Rongrong tiba-tiba bergidik, lampu merah keluar dari dahinya seperti sambaran petir, benar-benar menerobos domain perak biru yang melindungi mereka. Tang San mendengus, dengan cepat melepas avatar biru peraknya dan mengecewakan Ning Rongrong. Namun, seperti ini tekanan yang dialami menjadi lebih besar. Tanpa perlindungan avatar biru perak, tekanan di sini di 136 anak tangga sangat besar bahkan baginya. Terutama ketika dia sebelumnya mengandalkan benang emas yang mengering untuk memberikan kekuatan rohnya ke Ning Rongrong. Kulit sedikit pucat, melihat cahaya merah yang intens muncul di sekitar Ning Rongrong, Tang San tidak lagi tinggal dan dengan cepat mundur menuruni gunung. Dikelilingi oleh cahaya merah, bintang berujung 7 berwarna merah yang aneh di dahi Ning Rongrong memancarkan kemegahan yang menyilaukan, lapisan demi lapisan cahaya merah menyapu, dengan gembira berputar-putar di sekelilingnya. Layar lampu merah ditembakkan dari heptagram itu, lalu diam-diam hancur. Tapi tidak seperti layar cahaya hitam yang lain, itu tidak segera berubah menjadi titik cahaya dan menyatu kembali ke dirinya,
melainkan terkondensasi menjadi cincin cahaya merah turun dari atas, lurus sempurna menyelimuti Ning Rongrong, dan akhirnya perlahan-lahan menyatu menjadinya. Sebuah suara bergema di benak Ning Rongrong, uji coba pertama tingkat 7. Atasi, perkuat, cahaya seagot, berlalu. Kekuatan roh meningkat satu peringkat. Kekuatan kemampuan cincin roh yang dimiliki meningkat 500 tahun. Sebelumnya Oscar, Dai Mubai, dan yang lainnya juga telah mendengar penghargaan mereka seperti Ning Rongrong, tetapi tidak ada di atas mereka yang memiliki kemampuan cincin roh mereka diperkuat oleh 500 tahun. Ini jelas manfaat dari uji coba tingkat puncak ini. Tampaknya efek kemampuan roh meningkat 500 tahun mungkin tidak terlalu banyak, tetapi Ning Rongrong sekarang sudah memiliki 6 cincin roh, yang merupakan peningkatan keseluruhan 3000 tahun. Bagi kemampuan rohnya nanti, peningkatan 500 tahun ini secara alami bukanlah apa-apa, tetapi ini memiliki efek signifikan pada beberapa kemampuan pertamanya. Terutama yang pertama dan kedua. Kemampuan roh pertamanya baru saja dari cincin roh 100 tahun, sekarang tiba-tiba meningkat menjadi lebih dari 600 tahun. Dan cincin roh keduanya juga tumbuh dari 500 tahun menjadi 1 milenium, membuat cincin roh kedua Ning Rongrong berubah dari kuning menjadi ungu. Meskipun pagoda ubin mengkilap 9 harta karun tidak akan terpengaruh oleh kualitas cincin roh, semakin kuat cincin roh, semakin sedikit kekuatan roh yang dikonsumsi kemampuan roh. Setelah 6 cincin roh ini tumbuh 500 tahun, ketika Ning Rongrong sepenuhnya menggunakan kemampuan rohnya, konsumsinya sendiri akan sedikit menurun, dan daya tahan dukungannya secara alami juga akan tumbuh lebih kuat. Dan warna cincin roh Ning Rongrong juga telah berubah, kuning, ungu, 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 hitam, hitam. Menuruni tangga, Tang San tidak berhenti, segera memasuki kultivasi. Dia tidak punya banyak waktu, dia hanya punya satu kesempatan untuk lulus uji coba pertama. Atasi, Twofold, Sea God Slide. Itu sama sekali bukan permainan anak-anak. Juga mustahil bagi rekan-rekannya untuk membantunya seperti dia membantu mereka. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Apalagi saat ia masih harus membawa Xiao Hu saat mendaki. Tidak ada yang mengganggu Tang San. Ning Rongrong juga tidak punya waktu untuk bersemangat atas kekuatan rohnya yang menembus peringkat ke-70, dan dengan cepat menuruni tangga tanpa tekanan cahaya seagot, untuk duduk bersama Oscar untuk mulai berkultivasi, memulihkan kekuatan rohnya. Yang terakhir menyerang tangga, Tang San, akan membutuhkan bantuan mereka. Agar keduanya berhasil lulus persidangan, Tang San telah menghabiskan banyak upaya. Semua orang adalah kawan, dan mereka tidak akan berbicara tentang rasa terima kasih, tetapi mereka juga akan membantu dengan semua kekuatan mereka saat Tang San menyerang persidangan. Kultivasi Tang San berlangsung selama 6 jam penuh. Saat terbangun, langit sudah gelap. Hampir 4 jam tersisa sampai akhir hari terakhir ini. Dalam 6 jam kultivasi, Tang San tidak hanya memulihkan kekuatan rohnya sejauh mungkin, tetapi pada saat yang sama juga menyesuaikan kondisinya ke puncaknya. Membuka matanya, dia dengan penuh perhatian memperhatikan tangga panjang di depannya. Tidak ada gangguan di hati Tang San, dia tidak punya jalan kembali. Dia hanya bisa melakukan upaya habis-habisan untuk menyerang. Sebelum hari ini, langkah tertinggi yang dicapai Tang San adalah langkah ke-200, dan kemarin dia juga berkultivasi di langkah 150. Meskipun kekuatan rohnya hanya meningkat 2 peringkat dalam setengah tahun terakhir, 2 peringkat ini benar-benar cukup sulit baginya. Bagaimanapun, kekuatan rohnya telah melewati peringkat ke-70. Setiap level berikutnya membutuhkan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Namun, setengah tahun ini juga telah memadatkan fisik ranah spirit sagenya. Cahaya seagot tidak memiliki lompatan mendadak dalam intensitas setelah langkah ke-136, hanya terus meningkat dalam tekanan. Namun demikian, sekali pada langkah ke-200, tekanannya masih 2 kali lipat dari langkah ke-136. Tekanan di 333 langkah bisa dibayangkan. Tetapi Tang San juga menebak bahwa, karena tekanan 186 langkah meningkat, maka tidak ada alasan itu tidak akan naik 333 langkah yang harus dia lewati. Bisa dibayangkan betapa besar tekanannya setelah dia mencapai 300 langkah. Melihat Tang San terbangun dari kultivasi, semua rekannya mengelilinginya. Bai Chengxiang juga telah terbangun sekarang, dan yang lainnya juga telah pulih. Tatapan semua orang terfokus pada Tang San. Telapak tangan harimau Dai Mubai yang kuat meraih bahu Tang San. Little San, kamu bisa melakukannya. Oscar merendahkan suaranya.
Saya akan mendukung Anda. Little Sun, kamu pasti akan lulus. Petik 2. Fatih melangkah maju dan memeluk Tang San dengan erat. Kakak ketiga, aku percaya padamu. Ning Rongrong melangkah ke Tang San sambil tersenyum, dengan lembut memeluknya. Kakak ketiga, cahaya pagoda ubin 9 harta karun tidak akan padam sebelum Anda berdiri di langkah 333. Meskipun dia tersenyum saat berbicara, semua orang mendengar tekad lakukan atau mati dalam suaranya. Dia tidak menyebutkan apa yang akan terjadi padanya jika Tang San tidak bisa lewat. Zhu Zuqing sama-sama melangkah maju, memeluk Tang San. Kakak ketiga, untuk Xiao Wu. Yang terakhir melangkah maju adalah Bai Chengxiang. Dia juga sama-sama ingin memeluk Tang San, tetapi pada akhirnya terlalu malu. Bagaimanapun, dia tidak sedekat Tang San seperti Ning Rongrong atau Zhu Zuqing. Kakak ketiga, aku tahu kamu ingin menjadi mak comblang untukku dan Fatih. Saya berjanji, jika Anda lolos dengan selamat, saya akan memberinya kesempatan. Petik 2. Setiap kata dari rekan-rekannya membangkitkan arus hangat di hati Tang San. Panas yang menenangkan mengalir melalui setiap meridian, dengan semangat juang tak tertandingi yang dengan lembut dipicu oleh perasaan ini. Matanya menunjukkan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya, peringatan rekan-rekannya benar-benar membangkitkan kondisi Tang San, 3 energi vitalnya naik ke puncak dalam sekejap. Mengambil tangan Xiao Wu dan melihat-lihat rekan-rekannya, Tang San berbicara dengan suara rendah dan tegas. Aku tidak akan gagal. Menaiki tangga, Tang San menarik Xiao Wu mendekat dan mencium keningnya, lalu membalikkan tubuhnya dan berdiri dengan tenang di belakangnya, melepaskan rambutnya. Sisir kayu cendana pada suatu saat muncul di tangan Tang San, dan dia perlahan menyisir rambut panjang Xiao Wu. Rambut hitam legam berubah lembut dan halus di tangan Tang San. Dia tidak membiarkan satu helai pun lepas saat dia menyisir rambutnya dengan cermat. Saat ini, apakah Tang San sedang menyisir rambut atau Xiao Wu berdiri di depannya? Keduanya sangat pendiam. Rekan mereka semua berdiri di belakang mereka, tetapi tidak ada yang mengganggu mereka. Dengan tenang memperhatikan Tang San menyisir rambut Xiao Wu, Oscar tanpa sadar memeluk Ning Rongrong yang sudah berkaca-kaca, dan Zhu Zuqing juga tenggelam ke dalam pelukan Dai Mubai. Hanya ketika Fatih pergi untuk memegang Bai Chengxiang, dia menamparkan tangannya. Namun, Bai Chengxiang sendiri mengambil inisiatif untuk menggenggam telapak tangannya yang berdaging. Penataan rambut Tang San telah meningkat pesat. Rambut Xiao Wu menjadi sangat rapi, dan kepang kalajengking secara bertahap terbentuk di bawah tangan terampil Tang San. Mulai dari belakang kepalanya, sampai selesai. Mengabaikan penampilan rekan-rekan mereka, setelah Tang San mengikat simpul terakhir, dia menarik Xiao Wu ke dalam pelukan erat dari belakang. Semua jenis pemandangan dari masa lalu terus-menerus berkelebat di benaknya. Ya, untuk Xiao Wu, dia sama sekali tidak bisa gagal. Siluet berubah, Xiao Wu sudah dibawa di punggung Tang San. Saat berikutnya cahaya biru keemasan tiba-tiba terpancar dari Tang San. Setelah perenungan yang cermat, Tang San tidak memilih untuk menggunakan kemampuan roh Dao Mubai. Lagi pula, avatar roh macan putih hasil cloning tidak bisa dibandingkan dengan efek avatar biru perak miliknya sendiri. Dan meskipun roh macan putih sedikit lebih kuat secara keseluruhan, Tang San bahkan lebih terampil dalam menggunakan roh perak biru. Selain itu, roh macan putih hanya dapat digunakan untuk efek 70%, sebaliknya tidak lebih efektif dari rohnya sendiri. Melepaskan avatar biru perak mengubah Tang San seluruhnya menjadi biru keemasan, beberapa helai kaisar perak biru melayang di udara dan dengan erat mengikat Xiao Wu ke punggung Tang San, dan terlebih lagi mengikat setiap inci di bawah lehernya. Seperti ini dia bisa meminimalkan tekanan luar padanya. Cahaya biru muncul dari bawah kakinya, dalam kondisi avatar biru perak, Tang San meluncurkan domain perak biru. Bukan karena dia tidak ingin merilis domain Dead God pada saat yang sama, tetapi dia hanya bisa menggunakan satu domain di Blue Silver Avatar. Jika dia menggunakan dua domain, itu akan membalikkan efeknya. Akibatnya, dia telah memutuskan sebelumnya untuk mengganti penggunaan dua domain besar, menggunakan domain yang paling sesuai dalam situasi yang paling sesuai. 3 sosis pemulihan besar terbang di depan Tang San, yang memakannya tanpa ragu sedikitpun. 4 sinar terang naik di belakangnya pada saat yang sama, pagoda ubin 9 harta karun diluncurkan. Pada saat yang sama Tang San juga menyala, dan mulai mendaki. Ketika Tang San mulai mendaki, semua orang melihat kekuatan penuh Tang San untuk pertama kalinya. Hanya dalam sekejap,
dia sudah membawa Xiao Wu untuk menembak ke atas seperti sinar cahaya biru. Praktis hanya dalam beberapa eye blink, dia sudah menaiki 100 anak tangga. Tidak ada yang berani lalai, mengejar dengan cepat. Termasuk Bai Chengxiang, mereka tidak perlu lagi menanggung tekanan cahaya seagot, dan sekali lagi dapat mendaki tanpa hambatan. Tang San mempertahankan kecepatan yang mengejutkan saat dia dengan cepat naik ke dalam cahaya seagot. Apalagi metode pendakiannya agak istimewa. Dia tidak langsung maju ke depan, melainkan bergerak ke depan pada suatu sudut. Saat dia mendaki, dia tiba-tiba melewati dari sisi kiri ke sisi kanan selama 10 anak tangga, lalu tiba-tiba berpindah ke sisi kiri dalam beberapa langkah. Melihatnya, itu semacam pola ular. Ini adalah pemahaman yang diperoleh Tang San sejak Xiao Wu mendaki. Maju dalam kurva dapat mengurangi tekanan sejauh mungkin, menghemat beberapa kekuatan fisik dan kekuatan roh. Melewati 200 langkah, kecepatan Tang San segera turun. Dengan amplifikasi pagoda ubin 9 harta karun Ning Rongrong, pada saat ini dia merasa penuh dengan kekuatan roh sampai meledak. Setiap tempat di tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Meskipun tekanan yang terus-menerus menyerangnya dari depan begitu hebat, itu tetap tidak bisa membebani dia sedikitpun. Sepertinya itu hanya bisa ditaklukkan selangkah demi selangkah. Tang San telah meluncurkan evolusi ketiga alam tanpa batas Blue Silver Domain, tetapi hanya berputar di sekelilingnya dan Xiao Wu, menjaga Xiao Wu bersama dengan Kaisar Perak Biru. Di bawah perlindungan Tang San yang cermat, meskipun mereka sekarang telah mencapai 200 langkah, Xiao Wu masih tidak mengalami tekanan apapun. Shrek Seven Devils lainnya sudah menyusul sekarang, mengikuti di belakang Tang San. 200 langkah, jantung mereka semua naik ke tenggorokan mereka. Faktanya, sama seperti ketika dia membawa Ning Rongrong sebelumnya, Tang San tidak dapat menggunakan 8 tombak laba-laba pada saat yang sama ketika dia membawa Xiao Wu. Melewati 210 langkah, Tang San diam-diam berseru kagum. Pagoda ubin kaca 9 harta karun layak menjadi roh pendukung nomor 1 saat ini. Di bawah bantuan Ning Rongrong, bahkan kecepatan operasi kekuatan rohnya saat ini bisa tetap sejajar dengan konsumsi. Dengan kata lain, saat ini dia masih dalam kondisi prima. 220 langkah berlalu dengan mulus. Meskipun tekanannya sangat besar, itu masih tidak bisa menghentikan kemajuan Tang San. Namun, keadaan ini tiba-tiba berubah setelah dia mengambil 2 langkah lagi. Saat Tang San menginjakkan 1 kaki di langkah 220 detik, dia tiba-tiba merasakan tekanan di sekitarnya mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika tekanan sebelumnya dapat dikatakan menekan seseorang menjadi bola, terus-menerus menahan elastisitas bola, maka yang dia hadapi saat ini adalah bola besi, dan tekanan yang nyata harus dihancurkan untuk terus maju. Apa yang sedang terjadi? Pembesaran konsumsi yang tiba-tiba membuat tubuh Tang San menegang. Tidak hanya kecepatannya turun secara nyata, konsumsi kekuatan rohnya juga berlipat ganda secara eksponensial. Kabut emas yang naik di sekelilingnya telah berubah menjadi penghalang cahaya yang menyelimuti dirinya dan Xiao Wu. Dari kaki gunung Seagot ke Sigats Hall semuanya 1001 anak tangga. Seagot Douluo Bosaiksi berdiri dengan tenang di depan Sigats Hall, memandang dengan tenang ke cakrawala. Desahan lembut bergema di sekelilingnya. Ini pasti sangat menyakitkan. Ini adalah ujian yang saya hadapi saat itu. Syarat untuk lulus tes tingkat 8 adalah 228 langkah. Dan mulai dari 222 langkah, 6 langkah terakhir itu seperti ujian neraka bagi saya tidak bisa melupakannya bahkan sampai hari ini. Tang San, jalan yang harus Anda daki masih sangat sulit. Namun, karena Tuan Seagot memilih Anda, saya percaya. Anda pasti bisa sukses. Petik 2. Tang San secara alami tidak mendengar suara Seagot Douluo. Lonjakan kesulitan yang tiba-tiba membuat kekuatan rohnya mulai habis dengan cepat. Tapi dia tidak berhenti, dia tidak berani berhenti. Dia tahu bahwa baginya, uji coba Seagot 9 tes pertama ini, dimulai sekarang. Berjalan maju dengan susah payah, 230, 240, 250. 30 anak tangga ditaklukkan secara berurutan di bawah kaki Tang San. Tapi sekarang, kabut tebal muncul dari tubuhnya. Anehnya, saat kabut air itu muncul dari dalam dirinya, itu segera berubah menjadi tetesan kristal yang cerah dan akhirnya pecah menjadi debu. Mencapai langkah ke-260, Tang San berhenti untuk pertama kalinya. Konsumsi kekuatan roh yang cukup besar membuat meridian dan tulangnya mengeluarkan suara sakit yang hanya bisa dia dengar.
Oscar tepat waktu menyerahkan beberapa sosis pemulihan besar, dan dorongan Ning Rongrong juga tumbuh lebih kuat, meningkatkan pikiran Tang San yang terhenti. Saat ini, dia masih memiliki 2 sosis lagi di tangannya. Salah satunya berwarna merah jambu, memancarkan warna yang menawan. Dan yang lainnya benar-benar hijau tua. Sosis hijau tua ini adalah satu-satunya Oscar yang tidak bisa menggunakan dirinya sendiri, dan juga kemampuan roh kelima yang tidak pernah dia ungkapkan di depan yang lain. Berangkat lagi, pendakian menjadi semakin sulit. Bahkan Blue Silver Domain Tang San dengan dukungan Blue Silver avatarnya mulai bergetar hebat, dan tekanan yang semula bisa ditahan di luar mulai menyusup ke dalam jejak. Tidak hanya itu membatasi Tang San, itu juga mulai menyebabkan tekanan pada Xiao Wu. Xiao Wu diam-diam bersandar di punggung Tang San. Meskipun tekanan luar menyerbu, dia masih terbungkus dalam kaisar perak biru, membantunya memblokir mayoritas. Fraksi yang tersisa ditentang oleh 8 harta karun soft armor. Di bawah perlindungan ketat Tang San, tekanan yang dialami tubuh Xiao Wu sebenarnya masih tidak signifikan. Pada 270 langkah, Tang San berhenti untuk kedua kalinya. Keringat yang berkilau dan tembus pandang terus-menerus pecah di sekelilingnya. Konsumsi kekuatan rohnya telah mencapai tingkat yang menakutkan, dan mendukung avatar jiwanya juga semakin bertambah sulit. Masih ada 63 langkah lagi. Untuk Xiao Wu, tiba-tiba berteriak di dalam hatinya, Tang San mulai berjalan sekali lagi, obsesi di dalam hatinya mulai menunjukkan pengaruhnya. Untuk sepersekian detik, kecepatannya bahkan sedikit lebih cepat dari sebelumnya, dari 270 menjadi 280 langkah dalam satu tarikan napas. Beralih ke domain Dead God. Tidak, ini masih belum waktunya, Tang San tidak melakukan itu. Domain Dead God akan mempermudah Tang San untuk membagi tekanan di depannya, tetapi pada saat yang sama tidak memiliki kemampuan untuk membantu Tang San memulihkan kekuatan roh. Dengan kata lain, jika dia beralih ke domain Dead God, dia harus mendaki ke tujuan sekaligus. Jika tidak, selama dia berhenti untuk satu langkah, dia akan segera pingsan. Menjejakkan kaki di 280 langkah pertama, Tang San mengangguk dengan tegas ke Oscar di sebelahnya. Meski membuat gerakan ini sangat sulit, dia harus memberi Oscar sinyal yang jelas. Oscar menyerahkan 2 sosis yang sudah lama disiapkan di tangannya. Satu merah, satu hijau tua, secara bersamaan jatuh ke mulut Tang San. Praktis tanpa mengunyah, Tang San menelannya. Kedua sosis yang dimakan Tang San ini tepatnya adalah kemampuan roh keempat Oscar, Stimulating Pink Sausage, serta kemampuan roh kelima Tang San, Limit Surpassing Dark Green Sausage. Efek dari batas yang melampaui sosis hijau tua, secara instan meningkatkan kekuatan roh 30%, durasi 3 menit. Harganya melemah selama 3 hari setelah menggunakannya, melukai vitalitas. Pada saat yang sama, dapat digunakan paling banyak sekali dalam sebulan. Tidak dapat digunakan oleh pembuat sosis Oscar. Efek memperkuat kekuatan roh sebanyak 30% sangat sombong, tapi batas yang melampaui sosis hijau tua ini adalah untuk penggunaan terakhir, itu benar-benar tidak bisa dimakan dengan ringan. Jika dimakan berkali-kali, tubuhnya akan terancam roboh. Akibatnya, pada proses pendakian sebelumnya, tidak ada yang memakan sosis kelima Oscar sambil merasa yakin untuk lewat. Tetapi Tang San sekarang tidak punya pilihan selain meletus lebih awal dari rencana. Jika tidak, jika kekuatan rohnya dikonsumsi lebih lanjut, dia pasti tidak akan dapat melewati persidangan. Jika hanya dia sendiri, Tang San masih bisa mengambil risiko. Tapi dia juga menggendong Xiao Wu. Untuk melindungi Xiao Wu, dia tidak bisa mempertimbangkan hal lain. Selama dia bisa bertahan, dia tidak akan membiarkan Xiao Wu merasakan tekanan. Di bawah pengaruh 2 sosis besar, panas yang melonjak langsung naik di dantiannya. Kekuatan rohnya yang awalnya cepat menguras membengkak seperti letusan gunung berapi, tidak hanya membuat Tang San merasa lebih ringan, tetapi juga membuatnya merasa bersemangat. Tanpa langsung mulai mendaki, 2 sinar cahaya ungu keemasan keluar dari mata Tang San. Saat berikutnya, Blue Silver Domain yang awalnya hanya 1 meter atau lebih berdiameter di bawah kakinya tiba-tiba meletus. Praktis hanya dalam sekejap, itu telah menutupi seluruh gunung Seagot. Meskipun gunung Seagot bermandikan cahaya Seagot, selain tangga ke puncak gunung ini, seluruh gunung praktis tertutup tumbuhan. Semua tumbuhan lembut membuat seluruh gunung Seagot tampak sangat indah. Dan saat ini letusan mendadak Tang San menggunakan alam tanpa batas Blue Silver Domain untuk menutupi seluruh gunung Seagot. Meskipun Sigat Slide tangguh,
ia masih tidak dapat memblokir domain dan mendukung kemampuan tipe. Dalam sekejap, cahaya keemasan samar Gunung Seagot berubah menjadi biru keemasan sepenuhnya. Yang lain tidak memiliki tekanan yang menakutkan dari cahaya Seagot. Lingkungan tiba-tiba berubah menjadi biru keemasan, tetapi mereka masih bisa melihat dengan jelas keadaan di sekitar Tang San. Perasaan berdebar menyebar ke seluruh tubuh mereka. Mereka menemukan bahwa alam tanpa batas Blue Silver Domain Tang San benar-benar tidak ditujukan padanya atau cahaya Seagot, melainkan menargetkan semua tanaman di Gunung Seagot. Meskipun Gunung Seagot tidak dianggap terlalu tinggi, masih ada cukup banyak tanaman yang menutupi gunung. Untuk dapat menutupi semua itu dalam kekuatan domain dengan jelas menunjukkan betapa menakutkannya letusan kekuatan roh Tang San. Kekuatan asli Tang San tidak cukup untuk membuat Boundless Nature mencakup kisaran semacam ini, tetapi di bawah pengaruh Pagoda Ubin 9 harta karun Ning Rongrong dan 2 sosis penguat besar Oscar, kemampuan domainnya yang langsung meletus telah mencapai targetnya untuk menyelimuti Gunung Seagot. Tanpa melangkah maju, saat ini, cahaya biru keemasan yang menutupi Tang San tumbuh sangat intens. Satu demi satu benang biru keemasan bergegas keluar dari segala arah, menuju Tang San, berkumpul di atasnya. Itu berasal dari tanaman di Gunung Seagot. Setiap pabrik tampaknya telah berlatih dengan Tang San, di bawah pengaruh yang kuat dari Blue Silver Domain. Mereka tidak hanya menyatakan kesetiaan mereka kepada Tang San, tetapi pada saat yang sama alam tanpa batas Blue Silver Domain juga membangkitkan potensi mereka, dan Tang San menyerap energi ini melalui domain. Tanaman di Gunung Seagot tercakup dalam cahaya Seagot sepanjang tahun, dan tanaman tersebut mengandung lebih banyak energi daripada tanaman biasa. Tentu saja, salah satu dari tanaman ini tidak jauh sebelum Shrek Seven Devils, bahkan lebih ketika Tang San hanya mengekstraksi 1/10 dari energi mereka. 1/10 dari energi mereka tidak akan memengaruhi pertumbuhan dan reproduksi mereka, dan dengan kegembiraan Blue Silver Domain, mereka malah akan tumbuh lebih sehat. Beberapa bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi makhluk roh tipe tumbuhan. Namun, Tang San tidak hanya menyerap satu tanaman, melainkan semua tanaman di gunung. Saat 1/10 dari energi tanaman yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di Tang San melalui Blue Silver Domain, energi ini menakutkan. Tang San membengkak seolah membengkak, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Jika itu adalah energi lain, kekacauan mungkin telah menyebabkan tubuhnya meledak secara langsung. Tapi energi tumbuhan murni seperti itu hanya memiliki niat untuk berlutut di depan Kaisar Perak Biru, pada dasarnya tidak akan ada serangan balik. Dipimpin oleh aura di jantung Kaisar Perak Biru, tidak hanya itu dengan cepat mengisi kembali kekuatan roh yang dikonsumsi Tang San, pada saat yang sama juga memulihkan keterampilan surga misterius yang dikonsumsi di bawah tekanan cahaya Seagot. Ini adalah efek khusus dari domain berbeda di tempat berbeda. Efek domain Malaikat Qian Rengsui semakin jelas semakin tinggi di langit, domain Seagot Douluo tidak tertandingi di lautan luas. Dan di tempat-tempat dengan banyak tanaman, Blue Silver Domain Tang San tidak diragukan lagi adalah yang paling tirani. Tentu saja, keadaan Tang San saat ini masih sangat berbahaya. Karena tubuhnya membengkak, kekuatan pertahanannya telah menyusut ke tingkat yang berbahaya. Dan kekuatan roh yang berkumpul padanya dari tanaman sudah melampaui kekuatan rohnya sendiri sejauh ini. Jika dia tidak bisa mengendalikannya, dia akan segera terbalik. Bergerak maju sekali lagi, Tang San memulai dengan sangat hati-hati. Dia tahu bahwa kondisinya tidak bisa bertahan lama. Bahkan mengabaikan durasi 2 sosis Oscar, jika tekanan eksternal dan internal tubuhnya dipertahankan lama, dia juga akan menderita luka yang tidak dapat disembuhkan. 290, 300. Didukung oleh alam tanpa batas Blue Silver Domain, Tang San akhirnya naik melewati 300 anak tangga. Itu juga saat dia menginjakkan kaki di anak tangga ke-300, Tang San membuka mulutnya lebar-lebar, menyemburkan kabut biru kemasan. Itu bukanlah sesuatu yang ingin dia lakukan sendiri, melainkan karena tekanan yang dibawa oleh cahaya Seagot setelah 300 langkah tidak sesederhana sekadar sifat nyata, tetapi meningkat menjadi tekanan yang sangat menakutkan. Gravitasi di sekitarnya juga meningkat 3 kali lipat dalam sekejap. Di bawah tekanan yang begitu besar, Tang San tidak punya pilihan selain membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk energi tanaman di dalam tubuhnya. Kalau tidak, dia akan meledak. Di dalam kabut biru kemasan itu masih ada aura berbau darah yang kaya. 7 lubang di kepala Tang San juga secara bersamaan disentuh oleh kabut berdarah. Kondisi tubuhnya jatuh dalam garis lurus. Namun,
Kaki Tang San masih tidak berhenti, tetapi sebaliknya dipercepat. Dia dengan cepat maju 5 langkah. Saat-saat terakhir mendekat, Tang San tahu bahwa jika dia tidak bisa sampai ke sana dengan satu gerakan, maka dia tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk naik. Dan Blue Silver Domain yang dia rilis sekarang juga berkontraksi dengan cepat. Energinya sudah tidak cukup untuk mendukung pelepasannya di area yang luas. Konsumsi energi dari tanaman juga meningkat tajam. Bahkan Tang San sendiri tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Kamu bisa melakukannya, San kecil saudara ketiga. Semua orang yang menemani Tang San memanjat sepanjang jalan berteriak praktis sebagai satu suara. Mereka tentu saja juga melihat betapa menakutkan tekanan yang sekarang dialami Tang San, dan juga tahu lebih banyak bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya. Ning Rongrong dengan keras memuntahkan seteguk darah yang jatuh di pagoda ubin 9 harta karun miliknya. Seketika, 4 sinar yang semula memperkuat cahaya tiba-tiba meningkat. Apa yang dia keluarkan adalah seteguk darah jantungnya, yang efeknya bisa meningkatkan dorongannya hingga 10%. Tapi itu akan diikuti dengan melukai kekuatannya. Tetapi pada saat ini, Ning Rongrong tidak keberatan dengan hal lain. Seolah-olah seluruh gunung seagot bergidik dengan setiap langkah maju yang berat, 306, 307, 321, 322, 323. Hanya 10 langkah tersisa untuk mencapai tujuan. Pemandangan di depan mata Tang San sudah menjadi kabur, Blue Silver Domain juga sudah kembali ke kisaran diameter 1 meter di sekitarnya. Ada 10 anak tangga di depannya, tetapi mereka telah berubah menjadi parit surgawi. Berat tubuhnya, dalam tekanan yang mengeras itu, sudah sangat sulit bagi Tang San untuk bernapas. Untaian merah demi satu terus-menerus merembes keluar dari kulitnya, berubah menjadi bentuk padat merah seperti bintik bintang di udara, kemudian hancur menjadi debu. Setelah naik ke sini, tubuh Tang San sudah benar-benar kurang. Menghadapi 10 langkah terakhir, kaki kirinya yang terangkat-terangkat tak bergerak di udara, tidak peduli apa yang dikatakan dia tidak bisa meletakkannya di tangga batu di depannya. Tepat pada saat ini, energi hangat mengalir dari belakang Tang San, kekuatan jiwa yang diam-diam bangkit. Xiao Wu yang selalu diam-diam bersandar di punggung Tang San sekali lagi mendapatkan kembali kehidupan di matanya, dengan kecemerlangan bintang.